Waktu pagi ya Tuhanku, dengarlah seruku, melayang doa yang sungguh, memandang padamu. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, selamat pagi. Kami dari Pioneers Radio Media Ministry kembali menyapa saudara-saudara semua dalam program Renungan Pagi. Sebelum lanjut, mari kita berdoa. Ya Bapa kami di surga, terima kasih banyak berkat Tuhan bagi kami. Tuhan sudah jaga kami ketika kami tidur beristirahat sepanjang malam. Terima kasih banyak untuk pagi yang baru, udara yang segar, dan nafas kehidupan yang masih kami nikmati. Terima kasih banyak untuk kesempatan boleh kembali datang dekat dengan Tuhan, hendak mendengarkan nasihat Tuhan melalui bacaan renungan pagi. Siapkanlah hati dan pikiran kami untuk mendengarkan nasihat-Mu. Kiranya Roh Kudus memampukan kami mengerti apa kehendak Tuhan, dan kiranya ini dapat membentengi kehidupan kami untuk melakukan aktivitas sepanjang hari ini. Terima kasih Tuhan mendengar dan menjawab doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami persembahkan doa ini. Amin. Renungan pagi hari ini, Rabu tanggal 25 Desember 2024, berjudul Benih yang Dijanjikan. Ayat tema diambil dari Ibrani pasal 7 ayat yang ke-14 yang berbunyi, sebab telah diketahui semua orang bahwa Tuhan kita berasal dari suku Yehuda, dan mengenai suku itu Musa tidak pernah mengatakan suatu apapun tentang imam-imam. Mari kita ikuti bacaan renungan pagi hari ini. Orang-orang yang tidak percaya tidak dapat menyangkal akan adanya Taman Eden selagi itu adalah di hadapan mata mereka. Pintu masuknya dijaga oleh malaikat-malaikat pengawal. Susunan daripada penciptaan itu, benda-benda dalam taman itu, riwayat kedua pohon yang berhubungan erat dengan nasib manusia merupakan kenyataan yang tidak dapat disangkal. Adanya Allah serta kekuasaannya yang besar itu, tuntutan-tuntutan dari hukumnya adalah kebenaran-kebenaran yang sukar untuk diragukan manusia, sementara ada masih hidup di antara mereka. Sekalipun kejahatan telah merajalela di zaman itu, ada orang-orang suci yang luhur dan agung. Oleh sebab hubungan mereka dengan Tuhan hidup seakan-akan dalam lingkungan surga. Mereka adalah orang-orang yang daya pikirnya luar biasa dengan hasil-hasil usaha yang hebat. Mereka mempunyai tugas yang agung dan suci untuk mengembangkan suatu tabiat yang benar, untuk mengajarkan pelajaran tentang ibadat, bukan hanya kepada orang-orang pada zamannya, tetapi juga bagi generasi-generasi mendatang. Hanya sedikit saja dari antara orang-orang yang terkemuka disebutkan dalam Alkitab. Tetapi sepanjang zaman, Allah mempunyai saksi-saksi setiawan, penyembah-penyembah yang sejati. Tentang Henok dicatat bahwa ia hidup 65 tahun dan beroleh seorang anak lelaki. Setelah itu ia bergaul dengan Allah 300 tahun lamanya. Selama tahun-tahun permulaan hidupnya, Henok mengasihi dan takut akan Allah dan menaati hukum-hukumnya. Dia adalah salah seorang orang suci dari antara pemelihara iman yang benar, bapa dari benih yang dijanjikan itu. Dari bibir Adam ia telah belajar sejarah yang gelap tentang kejatuhan itu, tentang anugerah Allah,
sebagaimana terlihat dalam janjinya yang memberikan kesukaan, dan ia berharap kepada penebus yang akan datang itu. Tetapi setelah kelahiran anak sulungnya itu, Henokh telah mencapai satu pengalaman yang lebih tinggi. Ia ditarik kepada satu hubungan yang lebih erat lagi dengan Allah. Dan apabila ia melihat kasih anak itu terhadap bapaknya dan kepercayaan anaknya yang sederhana terhadap perlindungannya, apabila ia merasakan kelemah lembutan hatinya yang dalam terhadap anak sulung itu, ia mendapatkan suatu pelajaran yang indah tentang kasih Allah yang ajaib itu, dan memberikan anaknya, dan kepercayaan yang anak-anak Allah dapat menyatakan kepada Bapa di surga. Kasih Allah yang tidak terbatas dan tak terduga melalui Kristus menjadi bahan renungan siang dan malam. Dan dengan segala daya upaya, ia berusaha untuk menyatakan kasih itu kepada orang-orang yang hidup di sekelilingnya. Renungkan lebih dalam. Apakah yang akan terjadi dalam pengalaman rohani saya seandainya setiap hari saya mau merenungkan Yesus, anugerah terbaik bagi umat manusia yang telah jatuh? Demikian renungan pagi kita hari ini. Tuhan memberkati. Mari berdoa. Ya Bapa kami dalam surga, terima kasih banyak untuk kesempatan mendengarkan nasihat Tuhan melalui bacaan renungan pagi. Kiranya Roh Kudus mampukan kami mengerti kehendak Tuhan dan memampukan kami menggunakan waktu setiap hari untuk merenungkan pengorbanan Yesus dan anugerah keselamatan yang Yesus telah berikan kepada setiap orang berdosa. Tolong kami agar dapat menggunakan waktu-waktu terbaik menikmati hubungan dengan Tuhan, agar tabiat Yesus akan terus nyata dalam kehidupan kami. Kami juga dapat menjadi terang saluran berkat keselamatan bagi orang-orang di sekitar kami, sehingga banyak orang dapat mengenal Tuhan dan dipersiapkan menjadi pewaris kerajaan surga. Ya Tuhan, Bapa kami di surga, kami akan melakukan lagi aktivitas, tugas, pekerjaan, dan pelayanan sepanjang hari. Kami mohon berkat Tuhan menyertai kami, beri kami kekuatan, beri kami kesehatan, beri kami semangat yang baru untuk melakukan aktivitas kami sepanjang hari ini. Kiranya apa yang akan kami kerjakan hari ini oleh pertolongan Tuhan berhasil. Terpujilah Tuhan untuk selama-lamanya. Terima kasih Tuhan mendengar dan menjawab doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.